Salam jumpa kembali kepada semua saudara-saudara, sahabat, rekan dimanapun berada yang setia menyaksikan program di channel YouTube Milton Pardosi Ministry. Kali ini kita ada dalam program yaitu Word for the World. Topik yang akan saya bagikan kepada kita adalah Step out of your comfort zone. Melangkah keluar dari zona nyaman kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih oleh karena kembali kami pada saat ini boleh bertemu dalam program channel YouTube Milton Pardosi Ministry untuk belajar firman Tuhan, bagaimana supaya kami boleh melangkah keluar dari zona nyaman masing-masing kami. Beri kami hikmat, Roh Kudus-Mu menuntun hati pikiran kami, agar kami boleh mengerti dan memahami serta menghidupkan firman yang kami pelajari. Terima kasih ya Tuhan, ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara-saudara yang kekasih, comfort zone, zona nyaman. Pelajaran kita saat ini adalah mendorong kita untuk kita boleh keluar dari zona nyaman kita. Pertanyaannya adalah apa zona nyaman itu? Saya baca dalam sebuah definisi, zona nyaman itu adalah satu keadaan, lingkungan, atau perilaku yang mana seseorang itu sudah merasa dia nyaman tanpa ingin untuk menciptakan satu resiko-resiko baru dalam hidupnya. Jadi lingkungannya, perilakunya, dia sudah nyaman dengan itu dan dia tidak mau keluar dari situ. Oleh karena kalau dia keluar dari situ, maka dia akan menghadapi risiko-risiko, tantangan-tantangan baru dalam kehidupannya. Definisi yang lain saya baca tentang comfort zone itu adalah zona nyaman itu adalah sebuah model mental, kondisi mental seseorang yang menyebabkan seseorang itu mulai membuat pagar-pagar kehidupan bagi dirinya sendiri. Nah, pagar-pagar, batas-batas kehidupan itu dibuat agar dia merasa secure atau aman dalam kehidupannya. Jadi comfort zone adalah batas-batas yang dibuat oleh seseorang sehingga seseorang itu tidak akan keluar dari batas itu. Karena kalau dia keluar dari batas-batas yang dia sudah buat, maka dia akan merasa tidak aman lagi dalam menjalani kehidupannya. Ini sama seperti keadaan malas sebenarnya. Dia malas untuk memulai tantangan baru, dia malas untuk menghadapi hal-hal yang baru, dan dia malas untuk menghadapi risiko-risiko yang baru yang bisa saja menurunkan kondisi dia dari sebelumnya atau bahkan menaikkan status dia dari status yang sebelumnya dia miliki. Ini juga terkait kepada personality seseorang. Ya, kalau seseorang itu mempunyai kepribadian tertentu, maka dia akan nyaman dengan kepribadian seperti itu dan akhirnya dia tidak mau untuk melangkah atau berubah kepada kepribadian yang lebih baik dalam kehidupan ini. Saya ada baca sebuah tulisan dikatakan demikian. The greatest enemy to human potential is your comfort zone. Musuh terbesar kepada potensi diri seseorang itu adalah zona nyamannya, comfort zone-nya. Jadi comfort zone itu bukan sebuah blessing buat kita. Comfort zone itu, zona nyaman itu bukan sebuah berkat bagi kita. Justru itu mematikan potensi-potensi yang ada pada kita. Karena kita tidak mau menggali potensi itu. Sehingga kita terkungkung, kita berada di dalam sebuah kenyamanan, padahal mungkin saudara dan saya masih punya potensi-potensi yang bisa digali, yang dikembangkan, sehingga kita boleh masuk atau naik ke tahap-tahap yang lebih baik dalam hidup kita ini. Melangkah dari zona nyaman seseorang, maka manusia atau orang itu dipaksa untuk melakukan eksperimental. Dengan cara yang baru, dengan sikap yang baru, dan kemudian experience atau pengalaman yang baru ini akan memberikan respon yang baru dari orang tersebut. Jadi dia akan memasuki satu pengalaman yang baru. Dalam menghadapi pengalaman itu, maka dia akan menggunakan
percobaan-percobaan eksperimental, dan akhirnya itu akan menghasilkan respon-respon yang baru. Dengan demikian maka kemampuan ya yang ada pada dirinya akan dieksplor dengan lebih baik dan lebih luas. Pertanyaannya adalah, apakah saudara sekarang berada di sebuah comfort zone dalam hidup ini? Ternyata di dalam kehidupan rohani kita juga memiliki apa yang namanya comfort zone. Saya kasih istilahnya itu adalah spiritual comfort zone. Zona nyaman dalam kerohanian. Oh, apakah ada itu Pak Pendeta, zona nyaman dalam kerohanian? Oh, ada. Kita sudah merasa nyaman dengan kerohanian yang kita miliki sekarang, sehingga kita merasa bahwa kita tidak perlu lagi meningkatkan kerohanian itu, takut-takut nanti kita akan justru mengalami krisis rohani. Mari kita lihat dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Wahyu 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini adalah pekabaran untuk jemaat Laodikia. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Istilah yang dipakai oleh Yohanes dalam buku Wahyu ini adalah engkau tidak dingin, tidak panas. Saya menyebut istilah tidak dingin, tidak panas ini adalah comfort zone. Yang begitu enak. Ya. Kalau mandi air terlalu panas tidak enak. Mandi air terlalu dingin tidak enak. Tapi kalau mandi air yang hangat-hangat, maka itu sangat nyaman. Bahkan seseorang mungkin ingin berlama-lama berendam di air yang suam-suam kuku atau tidak panas dan tidak tidak terlalu dingin. Apa itu spiritual comfort zone? Yang pertama, menurut buku Wahyu pasal 3 ayat 15 dan yang ke-16, yaitu tidak panas, tidak dingin. Ya, suam-suam kuku. Lukewarm. Ya, status quo. Ya, atau keimanannya sudah berhenti, stagnan. Tidak naik, tidak turun. Ya, dia tidak mau naik, tapi dia juga tidak mau turun. Jadi terus flat begitu, datar terus. Ini bisa jadi saudara-saudara menjadi spiritual comfort zone kita. Sementara kita sekarang sedang menantikan kedatangan Yesus yang Yang kedua kali. Saat ini kita akan belajar bagaimana pengalaman bangsa Israel yang merasakan bahwa lebih nikmat tinggal di negeri Mesir meskipun dalam perbudakan daripada mengikut Musa untuk dipimpin keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Di awal bangsa ini begitu semangat untuk keluar dari Mesir. Kita tahu kenapa, karena mereka hidup dalam perbudakan. Tetapi ketika mereka sudah mulai berjalan dari negeri Mesir, di padang belantara yang panas, yang dingin di malam hari, ternyata mereka merasa bahwa masih lebih nyaman tinggal di Mesir meskipun jadi budak daripada dibawa masuk ke negeri Kanaan yang Tuhan katakan penuh susu dan susu dan madu. Mari kita lihat dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat 11 sampai 13. Keluaran 14 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini komplain pertama orang Israel ketika mereka baru saja keluar dari Mesir. Lalu setelah beberapa waktu perjalanan itu, maka mereka tiba
di depan Laut Merah. Mereka tidak bisa menyeberangi laut itu, sementara tentara Mesir mereka sudah lihat semakin dekat dan semakin dekat. Lalu mereka, bangsa ini berkata, lebih bagus kami tinggal di Mesir menjadi budak daripada mati di padang belantara. Apakah saudara berpikir bahwa Tuhan akan izinkan semua bangsa ini mati? Sementara dia sudah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia sudah berjanji kepada Musa untuk membawa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Musa katakan, jangan takut. Orang Mesir yang kau lihat hari ini tidak akan pernah kau lihat lagi. Pertanyaannya adalah, kenapa Israel lebih senang jadi budak di negeri orang daripada menjadi tuan di negeri yang Tuhan sudah siapkan? Ya boleh saja karena bangsa ini sudah kurang lebih 200 tahun lebih menjadi budak di Mesir, tetapi mereka sudah nyaman dengan itu. Walaupun jadi budak harus kerja paksa dan lain sebagainya, tetapi paling tidak mereka nyaman dengan makanan yang sudah disiap, yang ada yang mereka bisa dapatkan di negeri Mesir, dan mungkin ada fasilitas-fasilitas yang mereka bisa dapatkan di negeri Mesir. Lalu kita loncat ke ayat yang ketiga pasal 16. Ada komplain yang lain di sana. Setelah perjalanan mereka itu sudah mendekati 1 bulan, maka ini komplain yang berikut. Di ayat yang ketiga pasal 16 buku Keluaran. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Sekali lagi bangsa ini katakan bahwa kita akan mati di padang belantara ini karena kelaparan, tidak ada makanan. Benarkah Tuhan akan mengizinkan bangsa ini mati? Sementara Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel ini, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub ini keluar dari Mesir menuju negeri Kanaan. Tidak mungkin Tuhan membiarkan mereka mati di padang belantara. Kalau mereka mati di padang belantara, maka Tuhan tidak dapat memenuhi janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi apa kata bangsa ini? Lebih bagus kami menjadi budak. Lebih bagus kami mati di tangan Tuhan di negeri Mesir daripada kami mati di padang belantara karena kelaparan. Kami lebih senang di negeri Mesir oleh karena kami makan daging. Kami makan apa? Makan roti. Sudah terlalu nyaman hidup. Walaupun jadi budak, tapi yang penting bisa makan daging. Bisa makan apa? Bisa makan roti. Begitu nyaman hidup ini, saudara-saudara. Sehingga ketika dibawa ke negeri Kanaan, yang limpah susu dan madu, jangankan roti dan jangan daging, Tuhan bisa kasih makanan yang lebih banyak daripada itu. Tapi mereka lebih memilih menjadi budak, asalkan bisa makan roti dan bisa makan daging setiap hari. Bagaimana dengan kisah-kisah yang lain yang saya catat? Pasal 17 ayat yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Sudah 3 kali komplainnya. Komplain yang pertama adalah tentara Mesir akan membunuh kami. Komplain yang kedua adalah tidak ada makanan, kita akan menderita kelaparan dan kita akan mati di padang belantara ini. Komplain yang ketiga adalah tidak ada air, kita akan kehausan dan mati di padang belantara ini. Mengapa engkau membawa kami, Musa, keluar dari tanah Mesir? Dengan kata lain, mereka sedang berkata kepada Tuhan, mengapa Tuhan kau mengganggu hidup kami, membawa kami keluar dari Mesir, menuju negeri Kanaan, padahal kami sudah senang, sudah bahagia, tinggal di Mesir, minuman cukup, makanan cukup, meskipun menjadi budak. Saya juga temukan komplain yang selanjutnya di Bilangan pasal yang ke-11 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Bilangan pasal yang ke-11 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Apa ceritanya?
Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kalau tadi tidak ada makanan, tidak ada minuman. Sekarang sudah ada makanan, yaitu manna, roti sorga. Sekarang Israel kembali komplain. Apa yang mereka komplainkan? Tidak, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Anda boleh bayangkan, Musa sampai mendaftarkan jenis-jenis makanan yang orang Israel mungkin makan tiap-tiap hari dengan begitu mudah didapatkan, mungkin dibagi atau dikasih juga oleh kerajaan Mesir, oleh karena mereka adalah budak. Lalu mereka berkata, kami sudah bosan dengan manna. Kami ingin makan makanan yang seperti makanan Mesir. Makanan Mesir itu terlalu enak, terlalu nyaman, terlalu lezat buat bangsa ini. Ayat yang ke-18. Tetapi kepada bangsa itu haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya. Bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya. Tuhan tetap mendengarkan keluh kesah, walaupun keluh kesah ini tidak ada alasannya. Karena Tuhan sudah memberi mereka makan roti manna dari sorga tiap-tiap hari. Saya berpikir dalam hati saya, Israel ini mungkin jarang makan buah, jarang makan sayur selama di padang belantara yang panas kering itu. Mereka hanya makan roti dikasih Tuhan. Tapi mereka tidak pernah kekurangan gizi. Mereka tidak pernah mengalami masalah usus sembelit, susah buang air besar. Kalau kita sekarang 2-3 hari tidak makan sayur, tidak makan buah-buahan, pasti akan susah untuk buang air besar. Tetapi Israel ini, puji Tuhan, roti dari sorga ini rupanya lengkap gizinya, 4-5 sempurna. Ada proteinnya, ada karbohidratnya, ada mineralnya, ada vitaminnya, bahkan terlebih ada seratnya. Tetapi bangsa ini mengeluh, teringat kesenangan, kenikmatan, kelezatan makanan-makanan di Mesir yang sudah mereka makan berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun. Komplain yang berikut di dalam Bilangan pasal 14 ayat 1-4. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Komplain-komplain yang sebelumnya, sekiranya kami mati di negeri Mesir. Sekarang komplainnya ditambah, sekiranya kami mati di negeri Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri, anak serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin, lalu pulang ke negeri Mesir. Kisah ini adalah setelah kisah Musa mengutus 12 mata-mata untuk mengintai negeri Kanaan. 10 orang kembali berkata bahwa negeri Kanaan itu memang subur, tetapi penduduknya besar-besar, penduduknya memakan orang, sehingga mereka tidak akan mungkin mengalahkan penduduk asli negeri Kanaan. Tetapi Joshua dan Kaleb berkata yang lain, memang negeri Kanaan itu subur, makmur sekali, tetapi Tuhan akan menyerahkan negeri Kanaan kepada kita meskipun ada raksasa di sana. Lalu bangsa ini komplain kepada Tuhan. Mereka lebih memilih untuk mati di negeri Mesir atau sekalipun mati saja di padang gurun daripada mati oleh penduduk negeri Kanaan yang bisa saja membunuh anak istri mereka. Di ayat yang kelima pasal yang ke-20. Bilangan 20 ayat yang kelima. Ada komplain yang juga disampaikan di sini kepada Musa. Ayat yang kelima. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, delima, bahkan air minum pun tidak ada.
Komplain lagi, saudara. Semua ketidakpuasan ini, semua komplain ini bermula oleh karena sudah merasa nyaman. Negeri Mesir menjadi comfort zone bagi orang Israel secara keseluruhan. Sehingga mereka lebih nyaman tinggal di negeri Mesir, negeri orang. Yang penting kami bisa nyaman, makan, minum, dan keluarga mereka bisa apa? Bisa hidup dengan baik. Mereka yang tidak mau keluar dari zona nyaman mereka adalah mereka yang tidak menginginkan tantangan atau risiko datang dalam hidup mereka. Jangan pernah kita merasa puas dengan kondisi rohani kita sekarang ini. Jangan. Oh, pendeta, saya sudah setia kasih perpuluhan. Pendeta, saya sudah setia datang ke gereja. Oh, pendeta, saya sudah setia kasih persembahan. Enggak. Saudara, dan saya harus naik lagi. Itu sudah menjadi comfort zone nanti, saudara. Oh, pendeta, saya di gereja ini sudah merasa nyaman sekali. Karena di sini saya sudah 30 tahun. Jadi tidak perlu lagi saya pergi untuk membuka gereja baru atau membuka ladang penginjilan baru untuk menginjil. Tidak usah, pendeta, di sini saja kita. Karena ini sudah nyaman buat kita. Gereja kita sudah bagus, pendeta. Lihat, ini gereja indah sekali. Saudara-saudara, berhati-hati kita. Boleh saja kita akan tiba kepada zona nyaman spiritual kita. Saudara dan saya bisa saja merasa puas dengan apa yang kita miliki, tetapi jangan pernah merasa puas dengan kondisi rohani saudara. Oleh karena kondisi rohani ini harus naik terus. Tidak bisa kondisi rohani naik, lalu kemudian akan terus datar, seperti detak jantung yang sudah tidak berdetak lagi, datar terus. Tidak. Kalau harta, mungkin jabatan, saudara mungkin bisa katakan, Tuhan cukuplah. Sudah cukup Tuhan. Boleh. Tetapi kalau rohani tidak boleh kita katakan kepada Tuhan, Tuhan sudah cukup. Kita harus terus naik, terus naik, terus naik. Di dalam tantangan perjuangan iman kita. Mengikuti Yesus Kristus. Kalau tidak, maka kita akan seperti apa yang Yohanes katakan dalam buku Wahyu pasal 3, 15, dan 16. Kita akan tidak panas, tidak dingin. Kita akan suam-suam. Kita merasa kaya padahal miskin. Kita merasa bisa melihat padahal buta. Kita merasa punya pakaian padahal Yohanes katakan engkau adalah telanjang adanya. Mari kita lihat komplain yang lain dari bangsa ini. Wahyu pasal 21 ayat yang Bilangan pasal 21 ayat yang kelima dan yang keenam maksud saya. Bilangan 21 ayat yang kelima dan yang keenam. Ini adalah kisah tentang orang Israel dipagut ular dan banyak yang mati. Lalu apa komplain mereka? Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa. Sekarang lihat, melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Kenapa muak? Karena teringat enaknya makanan daging, roti, ketimun, dan lain sebagainya yang tadi ayat saya sudah bacakan. Musa mendaftarkan jenis-jenis makanan kesukaan bangsa Israel ketika mereka ada di Mesir. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Karena mereka komplain. Sudah dikasih makan, sudah dikasih daging burung puyuh selama 1 bulan. Tetapi masih merasa tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah kasih. Karena pikiran mereka teringat-ingat kepada comfort zone, zona nyaman yang mereka sudah rasakan ratusan tahun. Apa comfort zone kita sekarang? Mungkin rumah yang bagus. Rumah itu ada kolam renangnya. Rumah itu mungkin lantai 2 atau lantai 3. Tempat tidurnya semua, wah nyaman sekali. Kalau tidur di tempat tidur itu, walaupun pusing kepala, bisa tidur dengan nyenyak. Apa mungkin comfort zone kita sekarang ini? Oh, mungkin fasilitas-fasilitas kemewahan yang kita miliki. Jalan-jalan bisa ke Eropa, ke Amerika, dan lain sebagainya. Mungkin mobil kita yang bukan hanya 1, tetapi sudah 3, 4, 5. Itu pun mobilnya bukan mobil yang biasa-biasa, tetapi sudah mobil-mobil yang mewah dan lain sebagainya. Apa comfort zone kita sekarang ini? Oh, mungkin saudara-saudara kita bisa makan enak tiap-tiap hari. Ya, makan
makanan yang bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, tapi sudah 8 sehat 9 sempurna 10 sakit, saudara ya. 8 sehat 9 sempurna, yang ke-10 malah sakit. Ya, karena makanannya makanan mewah terus, makanan yang berlemak-lemak dan lain sebagainya. Mungkin kita mempunyai comfort zone kita ini adalah sahabat kita, teman-teman sosial kita. Wah ya, kaum milenial, kaum sosial ya, yang bertemunya di tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat yang keren, tempat-tempat yang mahal ya. Kalau mengadakan social gathering sudah di hotel-hotel berbintang dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah comfort zone yang kita miliki, sehingga kita apa? Kita merasakan sayang untuk meninggalkan. Ya. Beberapa hari yang lalu, belum lama ini, ya, salah satu toko makanan fast food yang ada di Jalan Tamrin, ya, di pertokoan Sarina ditutup. Dan banyak orang yang datang ke sana untuk menyaksikan countdown penutupan dari restoran makanan fast food Amerika ini. Ada yang menangis terseduh-seduh. Kenapa? Ya karena teringat ini tempat yang nyaman, tempat untuk kumpul, tempat untuk bersendagurau, tempat untuk bersanteria, menikmati kota Jakarta dengan segala hiruk pikuk kesibukannya. Sehingga ketika restoran fast food ini ditutup, maka banyak orang yang sedih. Berbondong-bondong orang datang mengikuti acara penutupan resmi restoran ini. Padahal sedang dalam pandemi COVID-19. Orang tidak peduli lagi dengan penularan pandemi COVID-19. Ada yang pakai masker, ada yang tidak pakai masker. Orang tidak peduli lagi karena mereka sudah merasa nyaman dengan tempat restoran cepat saji ini. Namun sayang, restoran ini apa? Ditutup. Mungkin comfort zone saudara itu adalah barang-barang mewah yang melekat di tubuh saudara. Arloji yang ratusan juta mungkin, perhiasan dan lain sebagainya, ya, sehingga itu sebenarnya tidak saudara butuhkan, tetapi karena itu sudah membawa diri saudara sebagai ke dalam sebuah kenyamanan, maka saudara senang untuk menggunakan hal itu semua. Mari kita lihat apa nasihat dari firman Tuhan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala apa? Dalam segala keadaan. Saudara-saudara, comfort zone itu berbahaya buat kita. Paulus katakan, cukupkanlah dirimu dalam segala keadaan. Ya. Yesus sudah mau datang, saudara-saudara. Bukan materi lagi fokus kita sekarang ini. Bukan kekayaan lagi fokus kita sekarang ini. Bukan lagi benda-benda perhiasan, benda-benda yang mahal yang melekat di tubuh kita ini sekarang yang menjadi fokus kita. Bukan. Bukan menjadi tamak kepada uang, posisi, tidak pernah puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Manusia harus keluar dari secular comfort zone-nya sebelum mereka keluar dari spiritual comfort zone. Saya ulangi sekali. Kita harus keluar dari secular comfort zone kita. Zona nyaman duniawi kita ini sebelum kita keluar dari zona nyaman spiritual. Kalau tidak, maka kita tidak akan bisa keluar dari zona nyaman spiritual kita. Karena kita masih berada di dalam lingkaran zona nyaman hal-hal duniawi dalam hidup kita. Ada tokoh dalam Alkitab yang berani keluar dari comfort zone-nya. Dia sudah hidup nyaman. Dia sudah memiliki apa saja yang bisa dimiliki oleh orang di masa dia hidup. Tetapi dia memilih untuk keluar dari zona nyamannya. Dan ketika dia memilih untuk keluar dari zona nyaman duniawinya, dia juga memilih untuk keluar dari zona nyaman spiritualnya. Dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan tentang Abraham. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang punya dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Abraham keluar dari comfort zone-nya, comfort zone duniawinya, comfort zone rohaninya, yaitu negeri Ur Kasdim.
Dia keluar mengikuti petunjuk, mengikuti perintah dari Tuhan untuk masuk ke negeri Kanaan. Tetapi Abraham sendiri tidak terlalu lama menikmati negeri Kanaan. Karena Alkitab katakan di ayat yang ke-10, yang dia tunggu sebenarnya adalah Kanaan sorgawi. Bukan sekedar Kanaan jasmani. Dia tinggalkan comfort zone duniawinya, comfort zone spiritualnya. Lalu dia mengikut Tuhan, masuk ke satu negeri, tantangan baru. Baik secara duniawi tantangan baru, terlebih secara rohani. Dia menghadapi tantangan yang besar. Namun puji Tuhan, karena dia melewati tantangan yang besar itu, maka dia disebut sebagai Bapa orang yang percaya. Lihat tokoh yang lain di ayat yang ke-24 sampai 26. Tokoh ini adalah Musa. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Apakah comfort zone yang dimiliki Musa? Tinggal di istana, punya gelar putri Firaun, menjadi calon Firaun, menjadi raja di negeri Mesir. Ayat yang 25, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Saya tadi katakan kalau saudara belum bisa, kalau pendeta Pardosi belum bisa keluar dari comfort zone duniawi saya, maka saya tidak akan pernah bisa keluar dari comfort zone rohani saya. Musa memiliki comfort zone duniawi, yaitu tinggal di istana Mesir, semua fasilitas ada, bahkan dia bisa menjadi calon raja di negeri Mesir. Tetapi dia memilih meninggalkan ini semua. Dia menganggap bahwa ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemegahan, kehidupan yang kekal yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dengan demikian dia keluar dari comfort zone duniawinya, dia keluar dari comfort zone rohaninya, dan akhirnya dia menderita bersama bangsanya. Keluar dari comfort zone, zona nyaman kita, menyebabkan kita akan menderita, bergumul dengan Tuhan. Tetapi kita akan menang. Jangan khawatir, Musa menang. Musa sudah di sorga sekarang. Karena dia memilih untuk meninggalkan comfort zone-nya. Seandainya Musa memilih untuk tetap di negeri Mesir, belum tentu dia akan masuk ke dalam apa? Ke dalam kerajaan sorga. Ada upah yang besar bagi mereka yang keluar dari zona nyaman rohani mereka. Mereka mengambil risiko karena mereka tidak mau disebut sebagai suam-suam. Tidak panas, tidak dingin. Status quo, di mana di situ, di dalam comfort zone, tidak ada pertumbuhan rohani sama sekali. Dalam status quo spiritual kita, tidak ada pertumbuhan rohani sama sekali. Seorang bernama Andrew John Harrison menuliskan, "It is only when you leave your comfort zone, then you run into your limits." Hanya jika seseorang meninggalkan comfort zone-nya, zona nyamannya, maka dia akan berlari ke dalam batas kemampuan dia. Tetapi karena dia tinggal di comfort zone, maka dia tidak bisa mengeksplor kemampuan di dalam dirinya. Kemampuan rohani kita pun sama. Ketika kita berada di dalam comfort zone rohani kita, spiritual kita, maka kita tidak bisa mengeksplor karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Keluarlah saudaraku, mari kita keluar, beranikan diri kita dengan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk keluar dari zona nyaman kita. Karena upahnya begitu besar. Apa upahnya? Tadi saya sudah baca dua contoh, yaitu Abraham dan Musa. Abraham dia menantikan negeri Kanaan sorgawi. Musa dia menantikan negeri Kanaan sorgawi. Maka upah yang besar juga akan kita miliki ketika kita berani meninggalkan zona nyaman kita, yaitu kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Tinggalkan zona nyaman duniawi kita, maka itu akan mendorong kita untuk meninggalkan zona nyaman rohani kita. Jangan puas dengan level kerohanian yang kita miliki sekarang ini. Tetapi kita harus naik, Ada tantangan, pasti ada tantangan. Ada kesulitan yang akan kita hadapi, pasti akan ada kesulitan yang kita hadapi. Tetapi di balik tantangan, di balik kesulitan itu, berdiri Yesus Kristus yang akan menolong kita agar kita boleh keluar
dari zona nyaman kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus tidak lama lagi akan datang. Kita tidak bisa lagi bersantai-santai, bersenang-senang, menikmati air rohani yang suam-suam ini. Kita harus panaskan air rohani. Itu sebabnya kita perlu pergumulan-pergumulan. Kita perlu naik ke dalam ujian-ujian, pencobaan-pencobaan untuk menaikkan iman kita. Supaya kita boleh lebih menyerupai Yesus Kristus dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Jangan lupa, keluar dari zona nyaman duniawi saudara, maka saudara juga akan keluar dari zona nyaman rohani saudara. Sehingga kita akan seperti Abraham, seperti Musa, seperti tokoh-tokoh iman yang lain yang dicatatkan di dalam Ibrani pasal 11. Kita menantikan kerajaan sorga, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan saya berdoa supaya kita semuanya akan keluar dari zona nyaman rohani kita. Dan kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih oleh karena pada saat ini kami sudah belajar bagaimana bangsa Israel, mereka merasa lebih nyaman tinggal di Mesir meskipun menjadi budak daripada berangkat meninggalkan Mesir, berjalan menuju negeri Kanaan yang Tuhan sudah janjikan, negeri yang penuh dengan susu dan madu. Tuhan, kami tahu kami sedang dalam perjalanan menuju kerajaan sorga. Kadang-kadang kami mengeluh, kadang-kadang kami merasakan lebih bagus tetap tinggal di dunia ini. Karena mungkin kami sudah punya jabatan yang baik, kami sudah punya keluarga yang baik, kami sudah punya harta yang banyak, kami sudah punya kemewahan-kemewahan yang luar biasa. Tetapi Tuhan katakan, ini bukan tempat kami, ini bukan tanah yang kau janjikan buat kami. Engkau menjanjikan sorga, engkau menjanjikan langit yang baru, bumi yang baru tanpa dosa sama sekali. Oleh sebab itu Tuhan beranikan kami untuk keluar dari zona nyaman duniawi kami. Dan akhirnya itu akan mendorong kami untuk berani keluar dari zona nyaman rohani kami. Berkati semua saudara-saudaraku, rekan sahabat yang setia mengikuti program ini. Berkati mereka Tuhan, dan biarlah mereka juga diurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar mereka juga berani untuk melangkah dari zona nyaman duniawi dan juga rohani mereka. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati saudara-saudara. Jangan lupa subscribe dan juga tekan belnya. Bagikan link ini. Terima kasih. Tuhan memberkati.